Arab Saudi itu, izinkan saya bukan menyebut Arab Saudi lagi. Tapi Bukan Saudi Arabia lagi. Yahudi Arabia. Saya nggak peduli saya dicekal untuk umroh. Saya nggak peduli dicekal untuk haji. Oleh MBS dan antek-anteknya. Karena mereka sebenarnya bukan Saudi Arabia. Yahudi Arabia. Open your heart. And open your brain. Ya. Ini bukan lagi siapa lebih dulu menyerang siapa. Ini bukan lagi teror siapa menteror siapa. Sudah lebih daripada 10.000 anak dan wanita dibunuh secara brutal tanpa ada ucapan maaf. halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Mimbar Bebas Diskursus.net. Konflik antara Hamas versus Israel di Gaza nampaknya belum kunjung mereda. Padahal sudah 1 bulan lebih umurnya. Israel dengan kekuatan militernya yang superior terus memblokade dan menggempur Gaza. Namun nampaknya militan Hamas juga tidak gampang untuk dikalahkan. Yang pasti, di sana sudah meletup tragedi kemanusiaan. Gaza dan warganya adalah pihak yang paling menderita hari-hari ini. Dan untuk membincangkan persoalan itu lebih serius, lebih dalam, saya sudah kedatangan 2 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Haikal Hasan, pengajar sekaligus aktivis Islam. Selamat datang, Babe. Alhamdulillah. Satu lagi, Bung Taufik Andri, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian. Selamat datang, Bung ya. Terima kasih. Saya akan buka perbincangan ini dengan pertanyaan untuk Babe Haikal. Siap. Ini pertanyaan filter. Setujukah Anda dengan pernyataan bahwa ini bukan perang agama? Setuju dengan catatan. Pakai tambahan hanya. Konflik ini terjadi yang paling utama itu adalah soal pendudukan. Soal wilayah. Yang di dalamnya akhirnya terhimpun agama. Kenapa? Karena fatwa ulama udah keluar. Kan jadi terseret-seret. Gitu ya. Tetapi sebelum menjawab ke sana, izinkan saya mengkritik sedikit apa yang Bang Ihsan katakan. Konflik ini bukan terjadi antara Israel dengan Hamas. Konflik ini terjadi antara rakyat Palestina dengan penjajah Israel. Nah, kalau saya membaca dengan katakanlah konstelasi politik di internal PLO, di internal otoritas Palestina. Ada Hamas, ada Fatah, juga mungkin ada Jihad Islam di sana. Dan sekarang kan yang jelas-jelas terlihat Hamas versus Saya Israel. 17 tahun di situ. Tidak pernah saya temukan selama 17 tahun yang sering diungkapkan di sini. Seolah-olah ada konflik gitu ya. Untuk Anda ketahui, antara Fatah, Hamas, atau PLO yang di dalam itu sama antara PKS Gerindra, sama dengan Golkar P3, duduk bersama, makan bersama, sholat bersama, it's no problem. Bukan sebuah konflik yang musuhan, bukan. Sama seperti Muhammadiyah NU, it doesn't matter gitu loh. Jadi bukan suatu yang digembar-gemborkan sebuah pertikaian atau sebuah konflik yang betul-betul konflik. Saya sholat bersama mereka. Ini Hamas, ini Fatah, ini yang netral gitu loh. Gak ada masalah. Jadi yang besarkan itu adalah media-media barat. Seolah-olah di sana mereka kan gak bersatu. Ini Fatah, ini Hamas. No, I guarantee you when I'm talking about this is correctly. Sebab saya di sana. Ada Hamas, ada Fatah, gak ada masalah. Bahkan saya pernah bercanda di depan Hamas dan Fatah. Ada salah seorang sahabat saya ledekin dia. Hadza Hamas wa hadza Fatah. Maza ra'yukum? Ana ma'a Rasulullah. Ya, kita ketawa. Maksudnya, lo ikut Hamas apa ikut Fatah? Saya tanya sama yang netral. Oh, saya ikut Rasulullah. Kemudian dia ketawa. Siapa? Oh, saya juga Rasulullah. Saya juga Rasulullah. Artinya itu clear. Bukan sebuah konflik yang sangat besar untuk kita angkat kembali. Pertama. Yang kedua, hari ini udah nggak ada Hamas, udah nggak ada Fatah. Hari ini. Kalau kita ngomong kekinian. Hari ini yang ada seluruh orang-orang Arab geram dengan kelakuan Palestina. Dengan kelakuan Israel. Yang akhirnya masuk ke dalam wilayah Palestina semua. Dan sekarang berkembang lagi dengan negara Muslim. Dan hari ini kita bicara, tanggal 8 November ini, sudah menjalar kepada negara-negara Kristen. Bahkan Brazil yang 99% orang Kristen, hanya 1% Islam dan campuran, hari ini menyatakan memutuskan hubungan dengan Israel. Begitu juga Bolivia, begitu juga Chile. Akhirnya ini berkembang. Antara apa? Antara kejahatan dengan kebaikan.
Oke, kalau saya coba persempit dengan startnya adalah dengan basisnya, bukan startnya, basisnya di serangan Hamas di tanggal 7 Oktober lalu. Ya, Dan sampai sekarang kan tidak ada pihak lain selain Hamas yang terlibat benturan secara frontal dengan militer Israel. ada Somalia udah ngirim peluru pasukan, terus Hizbullah juga udah ngirim peluru dan pasukan, Yaman juga udah mengirim peluru dan pasukan, sehingga sekarang harus digarisbawahi ini kembali terjadi perang Arab Israel. Ini sahih ya data yang Sahih. Oke. Anda bisa lihat di Google, di web semua juga ada. Bahkan Presiden Yaman menyatakan secara resmi, secara kenegaraan, gitu. Tapi tadi saya pengen pendapat garis bawah tentang apakah ini boleh disebut bukan perang agama tadi. Setuju, bukan perang agama. Setuju. Ya. Menyerempet iya. 31 Oktober kemarin 120 ulama berkumpul di Qatar dan 120 ulama ini sepakat mengeluarkan resolusi jihad. Ada 8 poin utama tapi saya persingkat dengan 2. 1, ini fatwa ulama ya. Haram hukumnya membantu, menyokong, mendukung, berpartisipasi atau berkontribusi terhadap Israel dalam bidang apapun. Mereka haram. 2, wajib hukumnya seluruh orang muslim di dunia membantu Palestina dan membantu dalam hal kemampuan masing-masing. Yang bantu pasukan wajib kirim pasukan. Yang bantu serangan udara wajib bikin serangan udara. Yang bantu makanan obat-obatan seperti Presiden Jokowi ya kemarin 52,5 ton bersama Pak Prabowo, Menteri Pertahanan dan Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melepas bantuan yang saya dapat kabar hari ini sudah berhasil masuk berupa pampers, selimut, obat-obatan semuanya. Artinya fatwa ulama dijalankan. Gitu ya, ada yang bantuan berupa makanan, obat, senjata dan sebagainya. Sekarang saya ke Bung Taufik, Mas Taufik. Israel pagi-pagi menyebut Hamas itu teroris. Nah, saya pengen dapat penjelasan lebih. Apakah memang Hamas itu punya karakteristik atau mungkin Anda punya keyakinan teoretik bahwa Hamas itu memang sah disebut teroris? Saya kira kita harus kembali ke definisi lebih dulu tentang terorisme. Oke. Kalau merujuk pada disiplin security, aksi kekerasan dalam beragam bentuknya bisa masuk dalam kategori tersebut. Artinya tanpa menyebut kelompok-kelompok tertentu atau bahkan kelompok supporter sepak bola, kelompok beragama non-Islam, banyak aksi kekerasan yang sebetulnya masuk definisi terorisme. Dalam konteks strategi pilihan aksi kekerasan itu sendiri maupun efek yang ditimbulkan, yaitu rasa takut yang menyebar secara luas dan seterusnya. Tapi yang perlu kita pahami untuk konteks konflik antara Israel dengan Palestina adalah konflik yang memang sudah berdiri sejak tahun-tahun sebelumnya, sudah panjang sekali, dan aksi dan reaksi itu sudah seperti circle of vendetta gitu ya, berkembang, tidak tahu mana ayam dan mana telur, dan rasanya pilihan-pilihan aksi yang tersedia itu terbatas. Ketika kemudian Hamas memutuskan untuk melakukan serangan, karena memang itu pilihan yang tersedia. Dan ada dua perspektif tentang itu. Secara umum, kalangan barat, media, sebagian publik dan sebagian scholar menyatakan itu aksi terorisme. Tapi tidak bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang ada di Asia misalnya atau bahkan di Middle Eastern menyebut itu aksi pembelaan diri, itu freedom fighter. Karena masuk dalam definisi. Kenapa? Karena Hamas juga melakukan pembelaan terhadap warga Palestina di konteks okupasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi kalau pakai definisi pilihan aksinya, Israel juga bisa disebut teroris karena melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Di konteks ini kan casualties juga termasuk perhitungannya. Semakin banyak korban dari non-kombatan itu aksi terorisme. Karena sebetulnya kalau bicara perang harusnya kombatan bertemu dengan kombatan. Tidak ada masyarakat sipil di antara mereka. Dan pilihan untuk melakukan serangan udara itu pilihan yang merusak tatanan perang, merusak katakanlah hukum internasional dan harusnya dihentikan. Jadi Israel bisa juga disebut teroris ya? Apa disebutnya konsepnya? State terrorism. State terrorism. Sah ya, itu memang ada legit. Secara teoretik itu happen bahkan sebelum ada peristiwa Israel Palestina banyak aktivitas yang dilakukan oleh kolonial
Inggris melakukannya, Amerika melakukannya, Perancis melakukannya, Spanyol melakukannya di banyak negara dengan stressing pada aksi kekerasan yang mereka lakukan terhadap warga lokal untuk kepentingan mereka baik secara politik maupun bisnis, itu aksi terorisme. Bahwa cap atau penahbisan Hamas sebagai teroris kan bukan setelah peristiwa 7 Oktober serangan itu. Jauh-jauh hari sekelompok negara, Amerika, Uni Eropa, Kanada, Jepang di Asia, bahkan Mesir yang tetanggaan itu juga sudah ikut-ikut bilang bahwa Hamas itu teroris. Bagaimana? Gini, untuk negara-negara yang disebutin barusan, Ya. kita tahu latar belakang dan sejarah busuknya. Ya, Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Eropa serta support dari Kanada, mereka ini adalah sumber kebiadaban dunia. I guarantee you. Kita bisa lihat, ya, yang dia mau dia sikat. Dulu Saddam Hussein turunin. Dulu Muammar Gaddafi diturunin. Dulu almarhum Pak Harto diturunin, ya. Jelas itu di halaman pertama buku Michael Kamdesius, We Create 98 to Make Soeharto Down. Silahkan cari bukunya. I guarantee you tuh begitu halaman pertama buku Michael Kamdesius, direktur IMF. Ya. Jadi ini sumber kebiadaban dunia, siapapun yang ngelawan dia habis disikat. Gitu. Sehingga saya nggak akan heran dengan ucapan dia seperti itu. Bahkan bukan cuman Hamas, ya. Siapapun gerakan yang kontra dengan dia udah cap teroris lah begitu. Tapi masyarakat dunia kan nggak bego gitu loh. Ketika Amerika mengklaim bahwa 9/11, saya masih hubungan ke situ. 9/11 itu diklaim dilakukan oleh teroris, oleh Osama bin Laden, bla 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 bla, dirilislah daftar pilotnya. Pilotnya udah mati 10 tahun yang lalu. Dan Anda tahu, saya ngikutin itu dengan jelas, kan itu bagian daripada penelitian saya. 100 engineers, 100 orang insinyur berkumpul dan memberikan perkataan bahwa gedung itu dibom, bukan pesawat. There is no plane in there. Silahkan ikutin dengan detail, resmi. Dan Anda tahu, mereka telah melakukan gugatan. Bush did 9/11. Mereka telah demo habis-habisan dan itulah jahatnya mereka. Mereka mau mengambil, dan untuk mereka ketahui, 1 hari setelah serangan itu, Kongres Amerika memutuskan melegalisasikan untuk mengambil minyak di Afgan, di Libya dengan dalih senjata pemusnah massal, dengan dalih untuk mencari Osama bin Laden. Melihat reputasi mereka yang sangat buruk itu, saya nggak heran ketika Hamas dituduh begitu. Mesir dulu, Mesir sekarang beda. Apa bedanya? Jelas dong, sekarang Sisi dong. Gitu kan? Yang menghalalkan membunuh. Anda tahu berapa jumlah ulama yang dibunuh oleh Mesir? Ratusan, saudara. Dan Anda tahu pada tanggal 8, ketika para pengungsi itu, ketika para syahid yang sekarang udah syahid. Jadi sebenarnya gini, tanggal 7 setelah serangan itu dibalas tanggal 8, tanggal 9, itu rakyat Gaza sudah sampai di perbatasan Mesir. Masih ada di sosial media, masih ada di siaran yang dikeluarkan resmi oleh pers Mesir. Masih ada wawancara-wawancara dengan Al Jazeera. Apa bunyinya? Bunyinya adalah mereka sudah tiba di perbatasan untuk masuk ke Mesir. Dan pada waktu itu Israel masih mengizinkan. Apa jawaban Mesir? Tidak boleh masuk karena kami tidak ingin menjadi negara yang menampung pengungsi. Dan yang ditolak oleh Mesir itu semua meninggal. Yang ditolak masuk oleh Mesir itu semua syahid. Masih bisa bilang Mesir itu negara baik. Kalau saya bilang itu biadab. Jadi Mesir menutup Rafah ya? Ya, ditutup. Padahal pada waktu udah sampai ke perbatasan. Jadi yang paling bertanggung jawab ini selain Israel, selain Amerika, yang tanggal 9 sudah tiba kapal induk Gerald US-nya itu udah sampai. Dan Inggris, kapal Elizabeth-nya tanggal 11 udah tiba. Amerika, Inggris, Israel, Mesir, itulah yang paling bertanggung jawab atas semua korban-korban yang ada. Silahkan terjumpa di akhirat bersama Rasulullah. Saya udah lalu ke sana aja dah. Gue udah gahar aja dah. Saya mau pindah dulu ke Notabene ini Muslim dia gitu kan. Kenapa nggak kasih gitu kan? Gue jadi gahar ini.
Kita minum dulu, coba deh. Boleh, minum. Saya juga minum kalau gitu. Nemenin Babe. Daripada jadi korban Babe gaharit, saya minum dulu. Bung Taufik, boleh loh icip-icip. Puasa Silakan. aja. Enggak. Ah, enggak. Saya mau nanya lagi Bung Taufik ya. Ketika tadi definisi teroris itu disampaikan ke kita. Jadi apa bedanya Hamas yang disebut-sebut teroris oleh beberapa negara tadi itu, yang dituding sebagai itu, dengan teroris macam Al-Qaeda atau ISIS gitu? Menurut saya wujud organisasinya berbeda. Karena Hamas itu entitas politik, sedangkan ISIS berbeda juga. Karena ISIS memproklamasikan sebuah negara. Kalau kita bandingkan dengan kelompok-kelompok yang relatif lebih kecil, misalnya Jamaah Islamiyah atau Darul Islam atau kelompok-kelompok yang tumbuh di Indonesia, beda sekali karena konteks politik, wujud organisasinya, strategi perjuangannya berbeda. Dan Hamas kelompok yang terbuka sebetulnya dan mendapat dukungan yang luas gitu ya. Ini sebetulnya kalau agak-agak mirip kalau di konteks Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka saat itu. Ketika semua penduduk meskipun bukan anggota GAM tapi memberikan simpati justru karena perlakuan tentara Indonesia, karena kan konteks historik daerah operasi militer. Dan hal yang sama juga saya kira terjadi di Palestina. Kenapa orang Palestina juga memberikan simpati seluruhnya pada Hamas, ya karena merasa didukung dan diperjuangkan. Dan kelompok-kelompok yang tadi disebut ada Al-Qaeda, ada ISIS, saya kira tujuan besarnya berbeda dengan Hamas. Karena ini kan nasionalisme. Mereka ingin menegakkan eksistensi kebangsaan mereka, hak-hak mereka atas wilayah, dan ISIS tidak melakukan itu. Jamaah Islamiyah tidak melakukan itu. Al-Qaeda juga tidak melakukan itu karena sebetulnya meskipun memiliki spirit perlawanan yang kurang lebih sama terhadap hegemoni Amerika misalnya, tetapi garis perjuangannya berbeda. Pilihan strategi perjuangannya berbeda. Saya tambahin ya, bukan cuma soal perbedaan itu. Hillary Clinton di Partai Kongres, kalau kita bilang di DPR RI, telah menyebutkan dengan clear sekali, we create ISIS, we create Al-Qaeda, we donate them, we train them. Mereka tuh menciptakan ISIS, menciptakan Al-Qaeda. Dia donasikan, dia latih, dia semua. Itu pengakuan resmi. Dan Hillary Clinton mengatakan apaan? We must stop this because against the humanity, dia bilang. Kita mesti stop ini semua. Ini kejahatan kemanusiaan. Jadi masih ada lah orang Amerika yang masih otaknya masih utuh tuh. Ada yang lain sih udah menciut kelihatannya gitu ya. Kayak Joe Biden gitu. Udah kecil begitu ya. Karena kenapa? Karena begini. Waktu Joe Biden bilang we stand with Israel, hari itu udah di-impeach loh. Joe Biden? Iya. Di-impeach karena rakyatnya bilang, maaf ya saya harus menggunakan kata-kata mereka. Who the hell are we? Siapa yang lo maksud we? Kata rakyatnya. Sampai sekarang penduduk Chicago, San Francisco. Tapi yang aneh, minggu berikutnya Kongres malah meloloskan bantuan militer untuk Israel. Ya, itulah sebabnya rakyatnya tidak, Betul. tapi elit-elitnya Betul. begitu, gitu. Begitu juga Inggris kan. Pemerintahannya begitu, rajanya begitu, rakyatnya demo sampai sekarang. Long march terlama dan terbesar di Inggris saat ini. Begitu juga negara-negara lain gitu kan ya, yang masih berpihak pada kemanusiaan gitu ya. Ada satu masalah yang untuk menjawab tadi saya lupa. Saya menyiapkan jawaban ketika Anda bertanya di situ. Saya bilang gini, kenapa itu bukan konflik agama? Gini. Di Gaza waktu terjadi pengeboman terhadap masjid, terhadap apa semua sehingga umat Islam nggak bisa sholat, Anda tahu apa yang Anda lakukan? Pemimpin Kristen di sana, kalau kita bilang DGI-nya gitu ya, pada waktu hari Jumat dia melakukan aksi, dikosongin terus gereja-gereja dikosongin sama bangku-bangku dikosongin. Untuk dia taruh mimbar, hai saudaraku orang Muslim, silahkan sholat Jumat di gereja kami, karena masjid itu udah rata. Dan Anda tahu ketika imamnya sholat di dalam gereja itu, setelah selesai sholat, saya merinding ngomongnya. Rakyat-rakyat di sana yang habis sholat Muslim di sana memasukkan lagi bangku-bangkunya untuk mereka ibadah gereja. Bayangin coba, betapa harmonisnya, gitu loh. Dan saya ada rekaman pidato yang Kristen dengan mengatakan, hei orang-orang Muslim, silahkan sholat di gereja-gereja kami. Gereja kami 24 jam terbuka untuk Anda. Keren banget gitu loh. Yang dilawan memang bangsa kera.
Ya, kuno kiradatan khasyin, bangsa yang tidak punya kemanusiaan, bangsa yang menganggap dirinya lebih mulia dari semua bangsa dan sesuai dengan ajarannya bahwa semua bangsa non-Yahudi diciptakan Tuhan untuk menghamba kepada bangsa Yahudi. Gitu. Saya coba pengen tarik persoalan perang yang sedang terjadi ini, Hamas pada 7 Oktober kemudian dibalas Israel dengan lebih dahsyat lagi pada geopolitik kawasan di Timur Tengah. Bahwa hari-hari ini bukan rahasia umum lagi kan bahwa Arab Saudi sedang mesra dengan Israel, sedang melakukan normalisasi hubungan. Bahkan kedua pihak bilang sedikit lagi sampai pada final. Arab Saudi itu, izinkan saya bukan menyebut Arab Saudi lagi. Tapi Bukan Saudi Arabia lagi, Yahudi Arabia. Saya nggak peduli saya dicekal untuk umroh, saya nggak peduli dicekal untuk haji oleh MBS dan antek-anteknya. Karena mereka sebenarnya bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia. Kenapa saya katakan demikian? Itu untuk membunuh saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Tentara-tentara Amerika transitnya di mana? Di Riyadh. ya, Mau ngapain transit di situ? Kalau mau pakai ayat, izin mohon pakai ayat. Ini orang yang nggak pernah mau membantu saudaranya. Illa tanfiru yu'azibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Ini orang-orang ini adalah mereka membantu orang yang mau membunuh saudaranya. Itulah Saudi Arabia. Harusnya dia putuskan hubungan itu. Turki, kalau mau lihat menyerempet lagi. Selama ini minyak yang dipakai Israel dari mana? Lewat mana? Lewat Turki kan. Kalau Turki stop itu pesawat terbang pakai apa terbangnya? Pakai air. Selama ini gas yang ada yang masuk ke Israel dari mana? Kalau bukan dari Jordan. Kalau Jordan tutup pakai apa tuh? Jadi saya tegesin lagi sama Bang Ihsan. Bukan cuma Saudi yang meninggalkan Palestina. Iya, di 2020 udah 4 kan? Uni Emirat Arab, iya. Sudan, Maroko, Bahrain. Apa semua udah meninggalkan mereka semua. Menyusul Iya, hanya Yaman satu-satunya. Mesir dan Jordan ya. Yaman satu-satunya yang masih komit untuk membela. Dan sementara setelah Yaman mengumumkan presidennya, menyatakan perang terhadap Israel, dia mau membantu saudaranya, langsung hari itu juga Saudi mengeluarkan resolusi mengancam Yaman nggak boleh lewat negaranya. Apa itu kalau bukan Saudi Arabia tapi Yahudi Arabia? Jadi Hamas itu mencuri panggung supaya dapat perhatian dunia dengan melakukan kemarin serangan 7 Oktober. Karena ditinggalkan sama tetangga dan saudara Arabnya. Juga. Ini mungkin karena apa ya, banyak faktor lah. Kalau dibilang mencari panggung itu kan kelasnya kita ya. Kelasnya kita bukan kelasnya Hamas ya. Gitu ya. Mungkin kelasnya kita lah ya yang mencari panggung atau medsos lah, manjat. Nggak bisa dibilang begitu. Yang Hamas lakukan adalah betul. Tidak ada pilihan lain selain itu dia. Yang tadi Bapak bilang. Yang Pak Taufik bilang. Tidak ada pilihan selain itu. Betul. Yang kedua. Juga ingin membuktikan kepada dunia. Israel itu nothing. Kalau Quran istilahnya mengatakan kal ankabut. Seperti sarang laba-laba. Masa iya? Dia Israel yang katanya hebat. Drone-nya hebat. Mossadnya hebat. Intelnya hebat. Teknologinya canggih. IT-nya canggih. Sama satu organisasi masa keok. Harus minta bantuan Amerika, minta bantuan Inggris, Prancis, Uni Eropa. Terus sampai sekarang nggak bisa. Baru tadi pagi pengumuman, kami akan menghentikan serangan. Ya, Hamas jawabannya apa? Terus nggak apa-apa. Katanya mau darat. Udah 36 hari mau serang darat nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena kagak tahu. Seperti yang Bapak bilang tadi, combat itu adalah perang beneran gitu loh. Bukan pesawat, bom, nggak ada kayak begitu. Korbannya 1.600 anak sampai sekarang belum ketemu di bawah reruntuhan. Sementara 10.000 lebih sudah menjadi korban. Ini bukan perang, ini genocide. Gitu. Kemarin Menteri Kewarisan Israel, Aminat Halayahu, itu mengatakan dalam wawancara resmi radio Israel ada kemungkinan akan melakukan serangan nuklir. Tapi ditolak. Tapi kan. Udah dipecat pula kayaknya menteri itu ya. No, come on hadirin. Tidak akan ada ucapan itu kalau tidak ada ungkapan di sidang kabinet mereka. Bodohnya si menteri itu dia ngebocorin. Jadi dia dipecat bukan karena bohong, karena ngebocorin rencana si Netanyahu. Jangan lupa Netanyahu bilang pada tanggal 10 Oktober kami tidak akan menghentikan sampai semua penduduk Gaza wafat. Lihat di Twitternya. Jadi emang ini rencana mereka.
gitu loh. Jadi kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Do not jump to the conclusion until you find all the information. Bung Taufik, ada tambahan untuk katakanlah tadi meneropong geopolitik di kawasan Timur Tengah Saya dengan terorisme itu? memiliki kekhawatiran pada dua hal. Pertama, eskalasi perang ini akan panjang. Meskipun kita tahu biasanya Israel Palestina perang itu nggak lama-lama amat gitu. Ada sebulan, ada yang 3 bulan gitu ya. 2021 ya. Lebih panjangan Rusia Ukraina sekarang kan. Tapi kekhawatirannya adalah ini akan lebih besar dan lebih panjang dan membuat potensi-potensi ini mendapat katakanlah dukungan dari Yaman, dari Hezbollah, dari Lebanon, dari Iran dan seterusnya, dari milisi-milisi di Suriah yang jumlahnya masih ribuan itu. Ini akan memperpanjang konflik dan tentu saja korbannya adalah warga Gaza atau masyarakat Palestina secara umum. Padahal yang dibutuhkan saat ini bisa jadi adalah aktivitas atau aksi kemanusiaan yang real untuk menyelamatkan nyawa. Yang kedua, kekhawatiran akan impact-nya di luar Palestina. Di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki katakanlah tensi politik yang tinggi, kepedulian yang tinggi, bahkan mungkin di tempat seperti Indonesia ya. Di Mesir sudah terjadi ada polisi menembak turis Israel karena simpatinya terhadap warga Palestina. Di Amerika ada warga Jordania yang mencoba untuk membunuh orang Yahudi di Oklahoma kalau tidak salah, dengan niat untuk membalaskan dendam. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa besar seperti ini menimbulkan grievances, menimbulkan kekecewaan dan amarah yang mendalam dari orang-orang yang memiliki kepedulian yang cukup besar. Kelompok-kelompok saya kira seperti Al-Qaeda atau bahkan Jamaah Islami atau kelompok-kelompok yang lain pasti punya simpati, pasti punya spirit untuk mendukung dan akan membalaskan karena situasi yang mereka tonton sehari-hari saat ini. Dan kalau ini tidak berhenti, eskalasi berlangsung terus-menerus, yang pertama bisa terjadi karena itu tadi milisi-milisi dari Yaman, Hezbollah, dari Syria itu on the spot sebetulnya. Dan jihadi-jihadi dari manapun itu kalau ada pintunya pasti pintunya masuk. Tapi sejauh ini kan kita tahu bahwa relatif tidak ada pintunya untuk Palestina. Tapi di domestik kan hal itu bisa saja terjadi meskipun kecil potensinya. Saya sebut kecil kenapa? Karena di Indonesia ini sikap masyarakat dan pemerintah sudah bagus, sudah satu tujuan gitu ya, sama-sama mendukung Palestina. Jadi saya kira harusnya tidak ada komplain dari kelompok-kelompok radikal di Indonesia, karena sudah satu suara. Tapi kalau nggak saya salah tangkap tadi itu ya, bahwa peristiwa semacam ini, perang ini kayak gini, dengan segala dinamikanya, dengan segala detail-detailnya, itu bisa memantik tindakan radikal ya? Bisa. Selalu ada grievances, Mas. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa apapun di Indonesia ini kelompok jihadnya selalu responsif ya. Ada isu Xinjiang, Uighur mereka respon. Ada isu Rohingya mereka respon. Meskipun tidak dalam grade yang paling tinggi ya, tetapi kampanye dukungan, kemudian narasi-narasi, kemudian sumbangan kemanusiaan, donasi itu selalu berjalan. Dan harapannya tidak sampai ke aksi kekerasan karena akan justru merugikan Indonesia sendiri. Karena pernah ada rencana serangan terhadap wihara di Jakarta Barat beberapa tahun lalu. Impact dari konflik Rohingya itu alhamdulillah tidak terjadi. Sehingga harusnya itu tadi, ketika mereka melihat masyarakat dan pemerintah Indonesia sudah mendukung Palestina, ya harusnya tidak perlu ada apa-apa di Indonesia. Satu peristiwa ketika Hamas menjebol pertahanan Israel di 7 Oktober lalu, kan kemudian ada peristiwa yang nggak bisa juga dinafikan. Hamas menyandra lebih dari 100-an orang, mungkin 130, 150, angka itu bisa berubah-ubah. Tapi ada yang disandra, yang sipil juga, selain tentara juga, tapi ada yang sipil. Bagaimana Anda membaca peristiwa itu, penyanderaan itu? Betul. Nah ini yang kemudian menjadi masuk dalam definisi terorisme karena ada penyanderaan. Dan lagi-lagi sebetulnya itu sebagai means ya, sebagai cara. Kemungkinan itu digunakan untuk melakukan bargain, kemungkinan besar tentu saja terkait dengan pembebasan bukan sandera ya, tawanan perang atau orang-orang yang dipidana karena aksi kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, tapi di Gaza yang kemudian dipidana itu juga mereka inginnya dibebaskan. Jadi
itu means untuk melakukan pertukaran tawanan sebetulnya. Barter ya, Barter. bargaining position itu ya. Betul. Dan Tapi juga ini untuk kesempatan perundingan kan. Biasanya kan secara umum begitu. Kalau ada sandera ada kesempatan untuk melakukan perundingan dan menegosiasikan kepentingan mereka masing-masing. Atau Kan mungkin sudah ada yang dibebaskan kan. Betul. Tanya aja. Kan dia diwawancara kan. Betul. Yang kemudian ternyata membela Hamas kan. Akhirnya wawancara itu dihapuskan. Betul? Betul. Betul. Jadi yang dibebaskan oleh Hamas itu dibebaskan, silahkan dia berbicara apa adanya. Ternyata sangat mendukung. Tapi udah sempat bocor sebagian. Dia bilang semua diperlakukan dengan baik, makanan diberikan, baju diberikan, semuanya. Itu bukan tawanan, itu Betul. bukan sandera. Betul. Justru itu kemanusiaan. Bandingkan dengan tawanan yang sudah dibebaskan. Betul. Mereka ditelanjangin, mereka disetrum, mereka diapain. Itu luar biasa kejahatannya. Biar dunia juga melihat keadaan itu. Dan jangan lupa, sandera itu terjadi. Kenapa? Kalau enggak ya mereka, ya betul ya yang Pak Taufik bilang barusan. Untuk Bergen, untuk apa? Untuk supaya enggak serang membombardir kayak begini. Betul. Dan ternyata pihak Gaza, saya tidak mau nyebut Hamas ya. Pihak Gaza mengumumkan 12 orang sandera mati karena peluru mereka yang tadi pagi. Terhimpit bangunan, sampai di videonya dirilis. Terhimpit bangunan sandera-sandera itu. Dan dalam studi perang manapun Ya. tidak ada operasi pembebasan sandera pakai serangan udara. Nah, Israel melakukannya karena itu mungkin relatif bukan ditujukan untuk membebaskan sandera, tapi untuk memperluas ketakutan warga dan melemahkan Hamas, tapi dengan cara yang salah, saya kira. Benar juga. Jap. Ini Israel Palestina secara umum yang kita sebut, nggak apalagi Hamas. Itu kan udah beratus tahun kali ya konflik ini awalnya, akarnya gitu kan. Ini supaya kita lebih tercerahkan, boleh dong bagi cerita gitu Gini. tentang akhirnya konflik sampai sekarang, sampai hari ini gitu. Secara singkat begini, ya. Izinkan saya mengutip tidak perlu dari tahun-tahun sebelum Masehi, tapi dari pertanyaan yang paling sahih dari sumber literatur Islam. Hadis Bukhari Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari yang bertanya adalah Ibnu Abbas. Beliau bertanya pada Nabi, "Ya Rasul, bangunan apa yang pertama kali dibangun?" Nabi menjawab, Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasul? Nabi menjawab, Masjidil Aqsa. Berapa lama jarak antara itu ya Rasul? Pertanyaan yang cerdas. Pengen tahu satu masa apa tidak? Apa jawaban Nabi? Arba'ina sanawat. 40 tahun. Pembangunannya orang yang sama, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram, kemudian 40 tahun kemudian dia membangun Masjidil Aqsa. Hadis sahih, tak bisa dibantah bagi kita Muslim. Oke, kalau kata orang Kristen, itu kan nabimu, itu kan hadismu, itu kan inianmu, kepercayaanmu. Saya berdebat begitu sama Profesor Israel itu loh. Ya, ketika masih di Hebrew University. Oke, saya bilang saya nggak gunakan Al-Quran lagi. I do not use the Quran, and you do not use your Torah, and you do not use your Injil, your Bible. So we use the artifact. Kebetulan saya menguasai juga itu. Ternyata artefak itu menyatakan yang membangun Masjidil Haram, Ka'bah, the Black Cubic kata mereka, Hebron, Masjid Ibrahimi, dan Al-Aqsa orang yang sama, struktur bangunannya sama, batunya sama, ukuran batunya sama, lem-lemnya, semen-semen itu sama, gitu loh. Dan akhirnya ketika saya membawa jamaah ke sana, saya tunjukin, ini loh ukuran batu Hebron, masjid yang dimana ditinggali, didiami Nabi Ibrahim sampai sekarang pun Nabi Ibrahim jasadnya masih di Hebron, masih di Masjid Ibrahimi. Lihat, dia ukuran, saya buktikan sama mereka yang hadir. Saya pegang, ukuran batunya sama. Bagaimana bisa sama? Lalu tahun berapa? Ada catatan artefak sejarawan yang mengatakan bahwa itu dibangun kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Kalau hitungan sekarang. Mari kita mundur 3.000 tahun yang lalu. Sekarang 2024. 23. 24 ganti presiden dong. 2023. Ya. 2000 tahun. Kalau kita mundur tambahin 1.000 lagi berarti tahun 1000 sebelum Masehi kan? 1000 tambah 2000 3000 kan? Ini kata artefak ya. Kata artefak. Al-Aqsa dibangun yang tiang itu berumur 3000. Maka confirm itulah zaman Nabi Sulaiman.
Karena Sulaiman itu, when King Solomon died on 930 BC. Nabi Sulaiman wafat tahun 930. Dengan jawaban ini, kita sama-sama meyakini bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adalah tempat ibadahnya umat Islam. Tempat ibadahnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tempat ibadahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Itulah dua masjid itu. Nabawi belum ada dong, kan zaman Nabi dong. Ya. Artinya memang ini tempat ibadahnya umat Islam. Orang Kristen di mana? Belum ada. Ntar tahun 325 kan, baru muncul Christianity Kristen. Tahun 411 baru muncul Protestan kan. Sementara Yahudi 930 kan. Sehingga sebelum ada agama Yahudi, sebelum ada agama Kristen, ini betul-betul milik orang Islam dan diibadahi oleh orang Islam. Who is Bani Israel? Bani Israel kan orang Muslim. Kan zaman Nabi Musa. Gitu. Jadi dengan kita lihat faktor sejarah, di mana agama Kristen baru muncul tahun 325, agama Protestan baru muncul tahun 411, agama Yahudi baru muncul 930 yang sebelum Masehi, sinagoga pertama di dunia tahun 1700, sinagoga Hurfa namanya, gereja pertama di dunia baru muncul tahun 326, gereja Holy Sepulchre namanya, Masjidil Haram udah ada, Masjidil Aqsa udah ada. Sehingga ini confirm diibadahi oleh umat Islam. Akur, tenang, tertib. Ketika Yahudi masuk, potong sejarah ya, Yahudi masuk dipersilahkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengizinkan orang Kristen silahkan ibadah di gereja, orang Yahudi silahkan ibadah di sinagoga, orang Islam silahkan ibadah di Masjid Al-Aqsa, silahkan. Ini udah masuk gerakan Zionisme bukan? Belum. Zion belum. Entah Zion kan 1776 nanti ya, 1886 ya. Ketika Theodor Herzl dan Nathan memperkenalkan gerakan Zion. Itu bahasa Ibrani sebenarnya. Zion itu comeback. Antara nama Zion ya. Zion itu comeback. Artinya harus menduduki kembali tanah yang kata mereka tanah dijanjikan. Siapa yang janjiin nggak jelas gitu ya. Bukan Allah, saya catat bukan Allah ya. Allah nggak pernah menjanjikan itu. Ya, karena itu cuma dipotong kompas saja dari Al-Quran. Jadi saya simpulkan, tanah itu milik orang Islam dan akur di dalamnya Yahudi dan Nasrani. Namun ketika tiba Yahudi, yang notabene orang Yahudi pun tidak mengklaim mereka Yahudi, tapi Zionis. Banyak Anda lihat, ya silakan cari ceramah-ceramah orang Yahudi, pasti menganggap mereka Zionis. Dia bilang, mereka nih, kalianlah yang mengganggu hubungan kami dengan Muslim. Ya, kalianlah yang mengganggu hubungan kami dengan orang-orang Muslim, kata mereka. Kedatangan kalian gitu. Dan ternyata orang-orang Palestina menyambut kedatangan orang Kristen, kedatangan orang Yahudi, silahkan hidup bersama. Gitu lah. Soal yang tadi Anda bilang, separuh-separuh, justru penolakan pertama dari Rabi Yahudi. Yahudi itu mengatakan, apa iya rumahmu tiba-tiba orang masuk, lalu orang itu minta rumahmu separuh. Ini bukan state solution. Walaupun dengan sangat terpaksa kita bilang itu state solution. Karena nggak ada lagi. Prancis sama Inggris membagi dua wilayah. Ya, Palestina sama Israel. Waktu itu ya. Kalau sekarang apa ya? Ya ini tanah punya Palestina gitu loh. Punya bangsa Palestina gitu loh. Punya bangsa Bani Israel zaman dulu. Jangan lupa, saya mesti ada kalimat zaman dulu. Bani Israel dan Palestina zaman dulu itu adalah jiwa yang satu. Anda harus masuk ke dalam website istock.com. Stoknya bukan exchange ya, STOK ya, SCOK ya. Anda lihat, Anda silakan beli peta zaman dulu. Peta Indonesia juga dia punya. Harganya $70, $80. Anda beli peta tahun berapapun, asal di bawah tahun 1917. I guarantee you, tidak ada Israel. Bahkan Injil menuliskan the Holy Land is Palestine. Injil loh. Artinya apaan? Datanglah penjajah itu yang bernama Zionis Israel, Yahudi Israel Zionis, jadi satu ya. Datanglah dia mengokupasi tanah Palestina, mengusir penduduknya. That's it. Tentang kemudian ada, katakanlah ini masih ruwet ini ya, soal wilayah ini kan. Kan juga ada resolusi untuk jaminan bahwa Palestina itu akan berdiri sebagai sebuah negara. Artinya juga punya wilayah dong di situ kan. Ya, walaupun resolusi itu tidak digubris. Itu resolusi tahun 67 atau berapa ya? Nomor 242 itu.
Resolusi yang dikeluarkan PBB soal ini saya ngitung udah 38 buah resolusi dan tidak satu pun dijalankan. Resolusi tentang dataran tinggi Golan, resolusi tentang West Bank, tepi barat, resolusi tentang Gaza itu sendiri, resolusi tentang pendudukan, resolusi tentang pembangunan tembok, resolusi dengan pemukiman ilegal, resolusi dengan Hebron, resolusi dengan macam udah 38 resolusi tidak satu pun dijalankan. Termasuk resolusi gencatan senjata 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, sampai yang kemarin juga. Jadi menurut saya ada orang bodoh yang mau dibohongin 38 kali, itulah negara-negara anggota PBB. Harusnya mereka mengatakan stop your lying. Gitu loh. Sebagaimana yang dilakukan Bu Retno Marsudi. Ya, mana kamera saya? Ini. Bu Retno, I love you Bu Retno. Bu Retno Marsudi, saya terbang 21 jam untuk hadir, untuk minta pertanggungjawaban Anda. Emmanuel Guterres ditunjuk sama Bu Retno. Kecil cabai rawit itu Sri Kandi Indonesia gitu ya. Anda yang bisa menghentikan. Dulu PBB ikut loh waktu mau menghantam Saddam Hussein pasukannya. Dulu PBB ikut loh mau membunuh Muammar Gaddafi, ikut loh. PBB juga ikut ke Pakistan loh untuk mengganyang Osama bin Laden. Tapi sekarang dia cuma mengeluarkan himbauan. Yang hebat itu adalah Ketua Muhammadiyah. Dikirim surat ke PBB. Dituding langsung, PBB, Anda muka 2. Gitu, keren. Standar ganda gitu ya. Standar ganda. Double standard. Double agent. Sebab kita di sini juga ada audiens. Jadi saatnya buat saya memberikan keadilan buat audiens. Silakan ada yang mau bertanya kepada Babe Haikal, kepada juga Bung Taufik tentang segala bincangan yang sudah kita pada titik ini gitu. Atau ya kalau ada ide gagasan baru, pertanyaan sendiri ya nggak apa-apa juga yang belum saya lontarkan tadi. Silakan. Sore Pak Haikal, saya Gina izin bertanya. Update Yap. kondisi Gaza saat ini seperti apa ya? Dan kapan terakhir kali Bapak ke sana? Terima kasih Pak. Oke, baik. Ini kebetulan hari ini sedang terjadi. Ini teman saya Kasim Abu Dayeh, ya, Kasim Abu Dayeh, teman saya. Dia barusan menceritakan ya, kaifa ini bagaimana pemuda-pemuda di sana sedang menghancurkan bantuan dari negara-negara Amerika dan sekutunya. Ini dia barusan, ini live barusan. Itu update terakhir, langsung terakhir banget kan, gitu ya. Ya, saking terbarunya kebetulan banget Anda bertanya, saya langsung katakan. Jadi di sana tingkat kebencian kepada Israel, Amerika, Uni Eropa, Inggris, dan akan merembet nanti ke negara-negara Timur Tengah yang tidak mau membantu dan sebagainya, itu akan kuat banget. Akan terjadi eskalasi makin meningkat di sekitar Gaza. Karena itu hari ini kita menyaksikan bahwa dunia terbuka matanya. Itu update yang paling penting. Amerika, Inggris itu rakyatnya demo loh, mendukung Palestina merdeka, begitu. Artinya eskalasi semakin menarik kalau saya lihat. Dunia terbuka matanya dengan serangan yang dilakukan tadi menurut Bang Ihsan ini Hamas gitu kan ya. Menarik bahwa Hamas telah berhasil mencuri perhatian dunia bahwa the most dangerous terrorist in the world is Israel. Wajunudihim gitu. Itu update terakhir gitu ya. Saya setiap tahun minimal mungkin ada 5-6 kali lah ke sana, dan karena konflik ini saya sudah ajukan 3 kali ditolak. Ya, rejected Juli apa Agustus gitu. Juli rejected. Mau datang ke sana September rejected, Oktober rejected, 31 Oktober besok saya mesti berangkat. Rejected lagi, 3 kali rejected berturut-turut. Saya mencoba telepon agen yang ada di sana dan saya mau bicara dengan yang mengeluarkan izin itu. Jawabannya cuma satu, security reason. Gitu jawabannya. Begitu ya. Oke, clear ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan nih. Ke Babe atau ke Bung Taufik? Sore Pak. Pertanyaan ini untuk Pak Haikal dan Pak Taufik. Mendengar pembahasan Bapak tadi, konflik antara Israel dan Palestina, bagaimana cara kita anak-anak muda untuk menyikapi
konflik berkepanjangan ini antara Israel dan Palestina? Open your eyes, Terima kasih. open your heart, and open your brain. Ya, ini bukan lagi siapa lebih dulu menyerang siapa. Ini bukan lagi teror siapa menteror siapa. Sudah lebih daripada 10.000 anak dan wanita dibunuh secara brutal tanpa ada ucapan maaf, tanpa ada ucapan penyesalan. Belum lagi 1.600 anak yang belum ketahuan nasibnya di bawah reruntuhan. Justru ketika ini terjadi, mereka mungkin dalam sidang rapat kabinet, mereka mengatakan dua opsi. Pertama, dia mau membom air laut supaya masuk ke Gaza dan menenggelamkan semua orang di sana. Itu ada dalam rekaman si Menteri Keurusan Kewarisan. Atau opsi yang kedua, nuklir. Coba lihat. Open sekali lagi, open your eyes, open your ears, open your heart, open your brain. Bagaimana pendapat Anda? Orang kok mau membunuh orang lain dengan cara yang kejam seperti itu? Mau dibanjirin lah, mau dibom nuklir lah, gitu loh. Itu kan sama artinya, kalau istilah manajemen industri, mau mengambil tikus dengan cara ngebom gudang. Yang mati semuanya, sampai owner-ownernya mati, gudangnya dibom, padahal cuma mengambil tikus. Itu kan teori yang salah dalam teori manajemen industri kan. Itulah yang dilakukan Israel. Bahkan ada warganya dia nggak setuju, dia nggak peduli. Ada warganya sendiri loh, tetap aja dihantam. Jadi pendapat saya, wahai anak muda, saya nggak ngasih pendapat. Saya cuma bilang, bukalah matamu, bukalah telingamu, bukalah hatimu dan pikiranmu. Membaca lebih banyak dari berbagai sumber ya, biar Yes. lebih balance, lebih bisa mengambil posisi gitu ya. Nah, betul. Bu Taufik? Saya lebih melihat bahwa lebih kritis aja dalam melihat persoalan. Lebih kritis dalam arti kan narasi itu berkembang dengan caranya sendiri, dengan algoritmanya sendiri. Dan kita tahu kritisisme media itu tidak cukup kadang-kadang. Media-media mainstream yang mungkin secara ownership punya kepentingan yang berbeda. Membaca lebih banyak, kritis terhadap materi yang dibaca, melihat banyak video dan lain-lain, itu penting untuk tahu apa hal-hal yang masuk akal, yang rasional, dan itu akan menentukan bagaimana anak muda bersikap dan memihak. Misalnya kalau kita lihat dalam perang tidak boleh mengebom sekolah, kemudian rumah sakit, kemudian tempat ibadah. Tapi faktanya kan rumah sakit juga dibom. Artinya pelanggaran hukum perang, hukum humaniter itu menjadi kajian. Juga narasi-narasi bahwa misalnya orang Israel banyak bikin video-video seolah-olah mereka diserang. Padahal setelah 7 Oktober kan tidak ada serangan lagi. Apalagi di kota sejauh Tel Aviv yang jaraknya ribuan kilometer. Jadi artinya kritis itu juga untuk menentukan ini narasi yang benar dan masuk akal yang mana. Dan itu akan menentukan pemihakan kita dan cara pandang kita terhadap persoalan. Cukup terpuaskan dengan jawabannya Bung Taufik? Mantap. Mantap ya. Saya bilang mantap. Gue mau rekaman itu tuh. Satu pertanyaan terakhir nih Oke. buat berdua. Kan saban kali konflik pecah secara militer ya. Selalu saja kemudian di Indonesia tumbuhlah apa ya sebut ya, reaksi orang berkumpul banyak, aksi bela Palestina gitu kan. Kemarin yang terakhir di Ahad belum lama ya. Monas. Ya, di Monas itu kan. Dengan seruan-seruan misalnya boikot produk-produk Israel segala macam. Jadi apakah itu efektif atau memang ini cara yang paling tepat untuk orang Indonesia di sini untuk menyikapi persoalan yang di Gaza sana? Jangan lupa, serangan harus dilakukan kepada yang mampu melakukan hal itu negara-negara Arab. Oke, 1. 2. Pembalasan harus dilakukan kepada yang mampu membalas, yang langsung berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina. Ya, Jordan, Lebanon, Mesir dan Suriah. Ya, bagi yang jauh kayak kita, jangan lupa yang pertama kali melakukan ide untuk pemboikotan produk-produk Israel agar Israel menghentikan pendudukan dan serangannya adalah Presiden Joko Widodo.
Bravo Pak. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan Indonesia sudah sangat tepat. Dan itu diucapkan oleh Presiden Jokowi di depan 67 negara OKI. Waktu konferensi di Bandung pada waktu yang belum lama ini. Dan diulangi lagi sekarang. Artinya, tapi kita mesti betul-betul clear. Kalau McDonald regional sono yang ngasih makan tentara Israel, dan itu betul-betul inisiatif dari karyawan yang sedang tugas itu, jangan McDonald di sini dihancurin dong. Itu salah kaprah. Itu tidak mengambil informasi dengan jalur yang benar. Itu bukan saya pro itu, bukan saya produk pro itu, tapi yang saya amati itu terjadi bukan dari kebijakan manajemennya, gitu. Nah, tapi seharusnya kalau diam aja McDonald juga ikut tersandra akhirnya. Harusnya McDonald memberikan keterangan pers itu dilakukan oleh karyawan semata, bukan dari begini. Dan langsung dia harus memberikan dukungan, kita mendukung Palestina merdeka, begitu dong supaya nggak berlarut, gitu. Nah, efektif atau tidak sangat. Anda kalau peminat saham, Anda lihat saham-saham yang secara nyata perusahaan yang betul-betul mengatakan we stand with Israel. Anjlok Mas, anjlok. Jadi apa yang dilakukan di sini sudah benar dan sudah tepat. Yang kita mampu adalah mengirim bantuan, mengutuk, mendukung kemerdekaan Palestina, menyerukan perdamaian dunia, dan memboikot produk-produk demi untuk menekan agresi Israel yang arogan dan sombong. Itu sudah tepat. Bung Taufik? Saya kira itu sudah cukup. Ada sedikitnya 4 gradasi. Kampanye untuk menolak aksi kekerasan perang. Yang kedua donasi, itu penting sekali. Yang ketiga boikot ya. Boikot itu kan salah satu strategi juga. Tapi kekhawatirannya kan tadi saya sebut aksi kekerasan balasan yang seharusnya tidak perlu. Karena yang tadi Babe Haikal sebut, Indonesia udah cakep mainnya. Masyarakat sudah, pemerintah sudah. Jadi tidak perlu ada tambahan lagi yang lebih membawa kerugian. Karena ini sudah memberi banyak dukungan yang pas bagi Palestina. Satu lagi ya Mas, ini mumpung ada kejadian ini, pesan kami cuma satu, gunakanlah produk-produk Indonesia. Ini ada pesan sponsornya nih. Bagus aja sih, bagus aja. Gitu kan. Iya dong, ayam ada Suharti, ada Boberek, ada Mas Mono, ada banyak banget gitu kan. Mau minum apa? Susu, ada banyak Indomie, ada macam-macam gitu kan. Jadi nyebut-nyebut produk gitu ya. Mestinya ada inian ya, ada support ya dari produk-produk itu. Baiklah. Oke. Ini sebenarnya menarik kalau diterusin, tapi itu pasti akan merampas waktu bapak-bapak berdua tentu saja kan. Dan saya nggak boleh menantang itu kan. Thank you. Padahal percakapannya begitu eksplosif daging semua. Juga jenaka. Daging semua. Kan? Tapi ya terpaksa kita berantas dulu ini sementara ini. Sobat IN, kita pastinya berharap konflik apalagi bersenjata di Gaza itu cepat selesai dan kemudian mendekati dengan segala solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kalau solusi yang terpikir sekarang adalah two-state solutions, ya mudah-mudahan menuju ke arah sana segera. Dan juga kita berharap percakapan hari ini juga menyumbang berkontribusi pada situasi yang itu. Jadi jangan lupa untuk terus monitor, tonton, saksikan Mimbar Bebas di Diskursus.net. Begitu saja, Tabik. Bawa dengan suasana yang asik.